Saya Rafida, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Sabtu 15 Oktober 2022, akan melaksanakan kegiatan PPR, praktik pembelajaran inovatif di UPTD SD Negeri 54 Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, suaranya lantang sekali. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Hadir. Hadir semua. Oke, kalau begitu Ibu cek dulu absennya dulu ya nak ya. Isyahrini, Muhammad Fadil, Hadir, Bu. Yuni Sarah. Kenapa lemas Yuni? Tidak Gi? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Oke, pimpin doa dulu nak. Doa belajar dimulai. Ya, setelah berdoa kita lanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, harum pada darahku. Di sanalah aku berdiri, cari mandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya mau tes. Apakah masih ingat pembelajaran sebelumnya? Ada yang ingat? Siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Angkat tangannya. Pak? Iya, tentang teks eksplanasi. Nah, hari ini kita masih belajar tentang teks eksplanasi untuk muatan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk muatan IPA kita belajar tentang proses menghasilkan energi listrik. Nah, kenapa kita harus belajar tentang proses menghasilkan energi listrik? Karena pada suatu saat nanti ada kalanya kalian ke daerah yang terpencil, daerah tersebut tidak dihadiri oleh listrik, maka inovasi kalianlah di sini. Bagaimana kalian membuat? Kalau sudah tahu kan sudah bisa membuat, mengaplikasikannya nanti suatu saat nanti. Nah, selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu melalui kegiatan membaca teks eksplanasi, peserta didik mampu menentukan informasi dengan tepat. Kemudian selanjutnya, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Jadi proses pembelajarannya nanti ada kalian mengamati video yang akan Ibu tampilkan melalui PowerPoint. Setelah itu kalian harus bisa menceritakan kembali apa yang sudah dilihat dari video tersebut. Teks eksplanasi itu apa? Sebuah proses atau peristiwa. Nah, teks eksplanasi ini ada strukturnya. Strukturnya itu biasanya teks eksplanasi itu terdiri dari 3 paragraf atau 4 paragraf. Paragraf pertama itu berisi tentang
topik masalah. Jadi isinya itu kenapa kejadian ini. Paragraf kedua dan paragraf ketiga itu adalah deret penjelas. Apa itu deret penjelas? Deret penjelas itu biasanya berisi alasannya kenapa. Tadi kan di atas bilang apa yang terjadi, paragraf 1. Paragraf 2 dan paragraf 3 itu alasannya kenapa terjadi. Sebenarnya ini sudah diulang, sudah dipelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya kita mengamati video. Jadi, semua mengamati. Kalau perlu, catat hal-hal penting yang ada dalam video nanti. Nanti ada tanya jawabnya. Jangan asal menonton. Jadi kalau sudah bikin menonton, tanya-tanya bikin Bu Guru. Atau kita yang tanya-tanya Bu Guru. Begitu? Paham, Dik? Oke. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Bagaimana proses menghasilkan energi listrik pada mikrohidro? Secara umum, proses menghasilkan energi listrik pada mikrohidro sama dengan PLTA. Namun, energi listrik yang dihasilkan pada mikrohidro lebih kecil daripada PLTA karena tenaga air yang digunakan lebih kecil daripada PLTA. Aliran sungai menjadi sumber energi dalam pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kemiringan saluran air sekitar 25 derajat. Aliran air sungai akan mengenai kincir air sehingga kincir air berputar. Kincir air berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Ketika kincir air berputar, otomatis generator juga ikut berputar. Generator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga melalui saluran transmisi, yaitu saluran penyalur energi listrik ke konsumen. Ya, itu tadi adalah video tentang proses menghasilkan energi listrik dengan pembangkit mikrohidro. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu Guru yang tanya. Nah, tadi itu ada aliran air. Aliran air itu harus dibuat miring. Ada yang masih ingat tidak berapa kemiringannya? Berapa derajat? 25 derajat, betul sekali. Kemudian di sini ada perubahan energi. Perubahan energi apa menjadi energi apa? Ada yang dengar tadi? Energi gerak menjadi energi listrik. Energi gerak menjadi energi listrik. Nah, kalau di sini kan tadi di videonya ada generator. Ada yang tahu apa fungsinya generator di sini tadi? Unjuk tangan, coba angkat tangan. Ya, coba Fadlan. Fungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Iya, itu adalah fungsi generator, mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, setelah energi geraknya berubah menjadi energi listrik, melalui apa itu listrik dialirkan ke rumah-rumah warga? Melalui apa? Melalui Iya, melalui saluran transmisi atau saluran penyalur energi listrik. Nah, kalau sudah mengamati video, harus bisa menceritakan kembali apa pada isi video. Nah, sekarang ini ada LKPD-nya. Sebelum mengerjakan LKPD, kita bentuk kelompok belajar dulu. Caranya bagaimana? Dari ujung sana sampai ke sana menghitung 1 sampai 3 karena kita mau bentuk 3 kelompok. Kita mulai dari sana awal dulu. 1 2 1 1 lagi. Fadlan dulu. 2 3. Ya, itu tadi diingat semua nomornya nomor 1, 2 dan 3. Nah, sekarang berdiri. Duduk berdasarkan nomor kelompoknya. Kalau nomor 1 di sana, nomor 2 di sini, dan nomor 3 di sini. Oke, berdiri cepat nak. Duduk berdasarkan kelompoknya. Nah, sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Oke, ini
bagikan LKPD-nya dan bahan ajarnya. Kerja secara berkelompok. Nanti dijelaskan seperti apa pelajarannya. Nah, perhatikan dulu, silakan dibuka dulu semua LKPD-nya. LKPD 1, buka dulu LKPD 1 semua dulu. Ya, buka lembarannya. Nanti jangan lupa tulis nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya. Kemudian lanjut buka LKPD berikutnya, lembar berikutnya. Buka LKPD 2-nya. Nah, di situ kalian menceritakan kembali bagaimana proses menghasilkan energi dengan tenaga mikrohidro. Nah, tadi itu yang diamati, dituliskan kembali di situ. Boleh ditambahkan gambar. Nah, dikerjakan secara berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jangan satu orang saja yang bekerja, harus bekerja semua. Silakan nak, silakan dikerja. Mana nak? Sudah selesai? Oh ya, ditunggu dulu sebentar. Bagaimana kelompok 3 sudah selesai? Sudah, oke. Sekarang kita presentasi dari hasil diskusi kalian. Siapa dulu? Kelompok yang paling siap dulu siapa? Siapa mau dulu tampil pertama? Oke, kelompok 1. Iya, itu tadi hasil diskusi kelompok 1. Ada yang mau komentari? Ya, silakan, Yuni. Berdiri nak, berdiri. Sudah bagus, Bu. Oke, siapa lagi yang mau tampil kedua? LK-nya, iya silakan. LKPD 1-nya silakan dibacakan. Yang lain perhatikan. Teks eksplanasi. Paragraf 1, topik masalah. Paragraf 2, deret penjelasan. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Itulah tadi hasil diskusi yang dipaparkan oleh kelompok 2. Ada jawaban yang berbeda tidak? Paragraf 1-nya apa sama semua atau tidak? Sama. Apa kesimpulannya? Coba kelompok 3 baca kesimpulannya nak. Sama atau tidak? Apa kesimpulannya? Berdiri. Paragraf 3, kesimpulan. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator yang diubah menjadi energi listrik oleh generator. Betul sekali. Sama semua jawabannya? Oke, luar biasa semuanya. Nah, pembelajarannya hari ini sudah sampai di sini. Sebelum ditutup, Ibu mau tanya dulu. Ada tidak yang belum dipahami? Materi apa yang belum dipahami? Ada yang bisa sebutkan saya satu, apa yang berhasil dipelajari hari ini? Apa yang kalian dapat?
dengan belajar hari ini? Coba Fadlan. Mengamati proses dihasilkan energi. Iya, betul. Tadi ada mengamati video bagaimana menghasilkan energi listrik dengan tenaga mikrohidro. Nah, oke. Sebelum pembelajaran diakhiri, kita kan tadi sudah melihat, sudah belajar. Nah, saatnya kita mengerjakan evaluasi. Ada lembar evaluasi untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang telah dipelajari. Nah, silakan dibaca. Bagaimana? Sudah selesai evaluasinya? Kalau sudah, silakan kumpul. Ayo kumpul. Silakan. Oke, silakan duduk. Baca-baca dulu bahan ajarnya sama LKPD-nya sambil ibu periksa dulu evaluasinya. Yang kiri Bu, nah sambil saya periksakan baca-baca itu LKPD, tak baca-baca itu bahan ajarnya. Nah, coba perhatikan kembali ke sini. Ini Ibu sudah periksa hasil evaluasinya. Nah, ada 3 orang yang mendapat nilai terbaik. Yang pertama ada Muhammad Fadlan. Tepuk tangan dulu untuk Muhammad Fadlan. Kemudian yang kedua Yuni Sahra. Tepuk tangan dulu untuk Yuni Sahra. Yang lain juga sudah mendapat nilai bagus. Semua sudah di atas standar minimal. Jadi sudah tuntas semua. Oke, baiklah. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan masih belajar tentang teks eksplanasi untuk muatan IPA. Jadi kalau sampai nanti di rumahnya jangan lupa dibaca-baca bukunya, jangan dianggurin itu bukunya dibaca. Bagaimana menyalurkan energi listrik ke rumah warga. Iya, pembelajaran kita cukup sampai hari ini. 1 orang dulu pimpin doanya di sini. Doa pulang sekolahnya. Doa pulang dimulai. Oke, kalau pulang nanti lewat di pinggir jalan aja, kalau kamat tengah-tengah kalau mau menyeberang lihat kiri kanan dulu. Oke, terima kasih sudah bekerja sama dalam pembelajaran hari ini. Nah, terima kasih sudah tertib dalam pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.